Penyakit tuberkulosis bisa diderita oleh siapa saja. Tidak ada istilah batuk-batuk biasa ya. Orang biasanya tidak batuk. TBC itu sebetulnya gejalanya ada yang disebut dengan gejala lokal, dan juga ada tidak sedikit juga ada pasien juga yang sampai ganti dokter juga karena dia nggak kuat. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Rita dalam acara podcast Rumah Sakit Sinkarolus Sumarekon Serpong. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang pas sekali ya kita memperingati harinya juga, yaitu Hari Tuberkulosis yang tepatnya jatuh pada tanggal 24 Maret. Dan kali ini kita akan membahas atau kita akan kupas tuntas nih ya seputar masalah tuberkulosis. Kenapa kita mau bahas topik ini? Karena ternyata TBC masih merupakan masalah utama nih di kesehatan di negara kita. Nah, Indonesia sendiri menempati posisi kedua setelah India, Cina, dan Filipina untuk kasus-kasus TBC. Untuk itu kita akan bahas ya masalah seputar mitos dan juga fakta mengenai tuberkulosis. Kali ini saya sudah mengundang narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Sinkarolus Sumarekon Serpong. Langsung saja ya saya sapa beliau. Beliau adalah Dr. Desilia Atikawati, spesialis paru FAPSR. Halo dokter, apa kabar? Halo dok, ya baik kabarnya. Dokter sendiri gimana? Sehat dokter. Terima kasih banyak ya dokter Desi sudah berkenan hadir nih untuk sebagai narasumber di podcast kali ini. Sama-sama dok, ya senang juga bisa ngisi podcast Karolus ya. Oke. Dokter, tadi udah saya sampaikan nih ke teman sehat semuanya bahwa topik kita kali ini kita akan membahas mengenai TBC atau tuberkulosis. Nah mungkin teman sehat semua mau tahu dulu nih dok sebelum kita ulik-ulik lebih dalam lagi nih dok ya. Apa sih dok sebenarnya yang dimaksud atau penyakit TBC sendiri itu apa sih dok? Silakan dokter. Jadi pokok penyakit tuberkulosis atau penyakit TBC itu sebetulnya ya bukan penyakit zaman dulu, bukan penyakit yang hanya menyerang satu kalangan tertentu ya, tapi itu sebetulnya penyakit yang bisa kita temukan pada siapa saja, bisa diderita oleh siapa saja. Dia adalah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, dan memang dia utamanya mengenai paru, namun juga bisa kena ke organ lain juga. Oke. Jadi TBC ini intinya adalah disebabkan oleh Mycobacterium gitu ya dok ya. Nah, faktor apa saja sih dok yang bisa menyebabkan orang-orang terkena TBC? Ya, orang-orang dengan kondisi tertentu memang akan bisa lebih mudah untuk terkena penyakit tuberkulosis ya. Kalau data di Indonesia itu terutama orang-orang yang kurang nutrisi, merokok, kemudian orang dengan HIV ataupun orang dengan imun yang lemah ya, penyakit-penyakit lain yang melemahkan imun, penyakit diabetes mellitus itu juga faktor-faktor yang sering bisa memudahkan seseorang untuk terkena tuberkulosis. Oke. Jadi TBC ini intinya bisa menyebar ke semua orang ya dok, atau hanya untuk kasus-kasus seperti yang dokter tadi sebutkan, orang-orang dengan faktor-faktor risiko ada penyakit tertentu, atau orang-orang yang merokok, nutrisinya kurang, atau bisa orang sehat juga yang nggak ada resiko-resiko penyakit bawaan itu juga bisa terkena dok? Iya, betul, sebetulnya bisa saja ya dok ya. Penyakit tuberkulosis bisa diderita oleh siapa saja. Namun kelompok orang dengan faktor risiko yang saya sebutkan tadi memang akan lebih mudah untuk terkena penyakit tuberkulosis. Tapi dia bisa mengenai siapapun, usia berapapun sebetulnya, pekerjaan apapun, kalangan sosial apapun, semua bisa terkena tuberkulosis. Segala lini ya dia ya bisa menyerang ya dok ya. Betul. Nah, untuk penularannya sendiri tuh bagaimana sih dok mekanismenya, prosesnya sampai ke orang sehat, bisa sampai dia jadi terpapar TBC, itu cara penularannya seperti apa nih dok? Ya, kalau penularannya itu sendiri memang dia ditularkan dari satu orang ke orang lainnya lewat percik renik pernapasan ya, atau percikan dari pernapasan kita. Misalnya ketika seseorang dengan tuberkulosis ya, seorang dengan TBC itu batuk, atau dia mungkin berbicara, atau dia menyanyi, berteriak, itu bisa ada percikan dari saluran nafas yang keluar, dan itu bila dihirup oleh orang lain yang sehat,
maka dia bisa terkena tuberkulosis. Namun sebetulnya tidak semudah itu ya. Kalau misalnya menghirup tadi ya, ada partikel dari pernafasan kita ya, kemudian atau droplet ya, mungkin sudah sering dengar droplet semenjak zaman COVID ya mungkin. Dari droplet itu misalnya dia terhirup, sebetulnya orang itu tidak langsung selalu sakit TBC. Kebanyakan justru dia tidak sakit ya, dia bisa tereliminasi sendiri dengan imunitas yang baik. Kemudian sebagian kecil itu dia bisa mengalami TBC, namun dia tidak sakit TBC. Jadi yang disebut dengan TB laten. Jadi dia tidak sakit TBC. Dan sebagian kecil lagi dia bisa sakit TBC. Oke, ini menarik sekali ya dok ya. Apalagi tadi dokter sempat singgung mengenai TB laten ya dok ya. Mungkin teman sehat masih perlu diulik lagi nih dok ya. Betul ya. Yang dimaksud dengan TB laten ini artinya berarti secara fisik pasiennya tidak memberikan suatu gejala gitu ya dok ya. Tapi kuman itu sendiri ada gitu ya dok di dalam tubuh pasien tersebut, begitu ya dok? Sebetulnya bakterinya itu ada, dia bersifat dorman ya, dia tidak aktif. Kemudian dia juga tidak menimbulkan sakit sebetulnya ya. Jadi kalau orang TB laten tuh dia tidak ada gejala. Kalau diperiksa dahak dia negatif, kalau dia dilakukan pemeriksaan radiologis misalnya di ronsen atau di CT scan, itu tidak ada kelainan, dia tidak menularkan, itu berarti TB laten. Namun, dia bisa saja berisiko untuk suatu waktu mengalami aktivasi sehingga dia jadi sakit TB. Seperti itu. Oke, berarti bisa jadi orang ini juga suatu waktu kondisinya menurun, akhirnya ini juga bisa memberikan atau menularkan ya dok ya kepada orang lain. Tapi balik lagi, tadi kalau kita bicara misalnya kurang lebih persentase yaitu di atas 90% kalau orang terhirup kuman TB itu dia tidak sakit sama sekali ya. Ada mungkin persenan kecilnya dia yang mengalami TB laten, lebih kecil lagi yang TBC yang aktif ya, yang sakit TBC. Oke, ini sekali nih ya, jelas sekali ya penjelasan dokter Desi ya. Nah, sekarang kita masuk nih dok ke pertanyaan mitos atau fakta nih dok ya. Nih seneng sekali nih biasanya teman sehat nih dengan pertanyaan seperti ini dok. Nah, kalau TBC ini sebenarnya penyakit turunan apa enggak sih dok? Ya, kalau sebetulnya bukan penyakit turunan ya, dia tidak diturunkan secara genetik, tetapi dia ditularkan. Artinya kalau ibunya misalnya TBC, kemudian anaknya kena TBC, bukan diturunkan tapi ditularkan oleh ibunya. Itu seperti itu. Jadi bukan penyakit turunan. Oke, nih jadi teman sehat nih ya, nambah lagi nih informasinya ya, pengetahuannya ya bahwa TBC itu bukan suatu penyakit turunan, tapi penyakit yang ditularkan. Gitu ya dok ya? Ya, betul. Oke, terus dok, gejalanya seperti apa sih dok yang timbul apabila ada orang yang terkena TBC nih dok? Oke, kalau kita bicara secara biasanya kalau orang TBC itu ditemukan gejala apa ya, yang khas itu batuk ya, biasanya batuknya di atas 2 minggu, berdahak yang kering tapi juga ada, kadang bisa disertai dengan darah batuknya, kemudian nyeri dada atau kadang sesak nafas, itu bisa, itu semua gejala lokal ya. Gejala lokal tuh ya gejala di mana TBC-nya itu oke, mungkin saya balik dulu. Jadi kalau TBC itu sebetulnya gejalanya ada yang disebut dengan gejala lokal dan juga ada gejala sistemik. Ya, kalau gejala lokal itu tergantung organ mana dia yang kena. Pada umumnya kebanyakan TBC itu paru, ya. Nah, kalau TBC paru, gejala lokalnya tadi yang saya jelaskan. Batuk di atas 2 minggu, bisa berdahak, kadang disertai batuk darah, kadang ada nyeri dada atau sesak napas, itu bisa. Kemudian gejala sistemik itu gejala yang lebih menyeluruh, itu ditemukan misalnya penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, mungkin ada demam, seringkali dia tidak tinggi demamnya, di malam hari dia suka lebih meriang atau berkeringat, itu kurang lebih seperti itu gejalanya. Tapi kalau gejala lokal lainnya misalnya TBC di kelenjar, ya mungkin dia gejalanya hanya pembesaran kelenjar, dia tidak ada di paru, berarti mungkin tidak ada gejala di pernapasannya. Namun itu tadi yang saya katakan itu adalah yang khasnya ya. Kenyataannya di lapangan kita menemukan pasien TBC yang tidak ditemukan semua gejala tadi pun juga bisa. Sesimpel misalnya pasien mungkin hanya batuk sesekali atau datang dengan berat badan turun tapi belum ada keluhan pernafasan, itu bisa kita temukan. Atau juga tidak jarang misalnya pasien
mau operasi atau mereka mau medical check up. Betul. Kemudian karena mau operasi biasanya persiapan di ronsen juga untuk melihat kondisi parunya Screening atau lah ya, jantungnya, Dok, ya. screening ya. Di situ tidak sengaja ditemukan ada kelainan TBC pada parunya. Hal itu bisa saja terjadi karena yang kita harus tahu TBC itu berbeda dengan misalnya COVID atau dengan pneumonia ya, peradangan paru akibat bakteri, virus maupun jamur. Kalau COVID ataupun pneumonia biasanya dia tidak lama dari terpapar penyebabnya, kumannya, itu dia akan timbul gejala. Kalau TBC dia butuh waktu lama untuk menyebabkan kelainan di paru, apalagi menimbulkan gejala. Nah, jadi dia memang sifatnya memang bakterinya itu dia pelan-pelan sekali menimbulkan kelainan yang ada di paru, menimbulkan gejala itu dia waktunya lama. Jadi kadang-kadang sudah keburu ada kelainan di ronsen yang bisa kita lihat, tapi ternyata pasiennya belum bergejala, itu pun bisa kita bisa terjadi ya, Dok ya. Iya benar tuh, Dok. Saya banyak banget nemuin kasus-kasus seperti ini saat betul. medical check up ya, Dok ya. Mau kerja misalnya, betul. begitu Screening prakaryawan ya. Benar. Oke, Dok. Nah, tadi dokter ada sempat sebut ya salah satu gejala lokal batuk ya, Dok ya. Sekarang ada nggak sih, Dok, cirinya nih, bedanya nih? Batuk karena TBC sama batuk COVID kan juga batuk ya, Dok ya. Batuk karena COVID atau ini batuk alergi, ada nggak, Dok, membedakannya atau bagaimana menurut dokter? Sebetulnya itu dia ya, kalau gejala itu sifatnya subjektif ya. Jadi kita nggak bisa betul-betul pasti ya. Misalnya batuknya timbulnya hanya di malam hari saja, Dok, misalnya. Kalau pagi membaik, siang membaik, seolah-olah mungkin seperti batuk alergi ya, atau misalnya ke arah asma. Tapi kita tidak mungkin kan hanya dengan cerita pasien bahwa dia hanya batuk di malam hari saja misalnya, kemudian kita tidak memeriksa yang lain gitu ya. Tentu saja kan kita tetap harus mengevaluasi ya. Nah, jadi kalau ini sangat beda, batuk TB bisa nggak dibedakan dengan yang lain, agak susah ya. Walaupun tadi khasnya biasanya kalau TB batuknya dia lebih lama, dia tidak menyebabkan pasien untuk segera ada keinginan untuk kebutuhan segera berobat gitu, karena dia tidak begitu intens ya keluhannya gitu ya. Biasanya dia lebih dari 2 minggu, kadang disertai darah seperti itu. Namun ya kalau pasti bagaimana membedakan dengan yang lainnya mungkin nggak ada ya, bisa Dok. pasti, sangat pasti ya, Dok. Jadi ya, sangat subjektif ya, Dok ya. Oke. Nah, kita masuk nih, Dok, ke pertanyaan mengenai cara mendiagnosa, Dok, untuk kasus-kasus yang sudah terkena TBC. Ini pasti kan ada pemeriksaan penunjangnya ya, Dok ya. Biasanya kalau dari Dokter Desi ini apa dulu sih, Dok, yang dilakukan atau apa sih yang akan diperiksa, Dok, sebagai tes penunjangnya, Dok? Ya, tentunya sama dengan semua penyakit ya, pastinya kita dari anamnesis atau dari kita mencari riwayat gejalanya pasien itu dia seperti apa. Karena kadang misalnya pasien bilang dia batuknya 5 hari, ternyata setelah digali-gali sebetulnya sudah sebulan, tapi memburuknya baru 5 hari ya, seperti itu ya. Jadi kita mesti mencoba mendapatkan sejarah atau histori dari keluhannya secara lebih lengkap. Kemudian di situ juga kita cari faktor-faktor risiko, kira-kira ada atau tidak di situ ya. Nah, setelah ngobrol banyak dengan pasien, tentunya setelah itu pemeriksaan fisik dulu yang kita lakukan. Kemudian pemeriksaan penunjang. Ya, pemeriksaan penunjang bisa pemeriksaan dahak untuk kita cari bakteri TBC-nya, bisa pemeriksaan radiologi, misalnya seperti ronsen paru, CT scan, ya. Dan juga ada pemeriksaan darah, ya, misalnya mungkin ada yang pernah dengar pemeriksaan IGRA atau tes kulit, misalnya mantuk tes, itu bisa. Ya, namun nanti kadang tidak semua hasilnya itu, misalnya semua pasien TBC pasti dahaknya positif TB, kadang tidak begitu, ya. Kadang-kadang kalau hasilnya ronsennya seperti apa, ini berarti pasti TB, kalau tidak, ini bukan TB, tidak begitu juga. Jadi biasanya nanti kita akan kombinasikan itu semua untuk mendapatkan diagnosis. Jadi menyeluruh ya, Dok ya, komprehensif ya, mulai dari tanya jawab dengan pasien ya. Ini juga penting nih buat teman sehat semua nih ya. Jadi jangan suka mengabaikan juga ya, Dok, kalau ada keluhan-keluhan batuk yang udah cukup lama. Kadang-kadang teman sehat suka mungkin batuk-batuk biasa. Ternyata nggak dihitung sama mereka bahwa sebelum-sebelumnya mereka juga ada batuk yang berkepanjangan dan nggak sembuh-sembuh. Jadi ada lebih baik ya kalau memang teman sehat mengalami hal yang seperti disampaikan Dokter Desi, untuk memeriksakan diri aja lebih baik ke rumah sakit ya, ketemu dengan ahlinya. Nah, sedikit ya, Dok, yang mungkin juga perlu ditekankan juga, tidak ada istilah batuk-batuk biasa ya. Orang biasanya tidak batuk. Gitu. Jadi memang
batuk itu diciptakan, ya maksudnya batuk itu sebagai suatu mekanisme dari saluran pernafasan kita untuk melindungi, ya, melindungi bagian lebih bawah lagi, melindungi paru, ya, untuk mencegah misalnya ada partikel yang seharusnya tidak boleh masuk, itu dicegah dengan batuk, ya. Artinya batuk itu baik. Tapi kalau setiap hari ada batuk sedikit-sedikit, ya ini yang harus dicari tahu. Kalau sehari misalnya dia hanya batuk, ada lewat debu, batuk, selesai, sudah, nanti selanjutnya tidak pernah, yaitu mekanisme ini aja perlindungan ya pada tubuh kita. Tapi kalau sehari-hari batuk, ya tidak ada istilah batuk-batuk biasa. Perlu lebih aware ya dok sama diri sendiri ya, bener ya? Gitu, batuk-batuk biasa dok, dia memang merokok ya. Ya berarti sudah ada masalah. Sudah ada masalah di situ gitu ya. Seharusnya pasien, seseorang itu dia tidak setiap hari batuk harusnya. Oke, ini gunanya nih dok kita ngobrol-ngobrol nih ya, acara ini biar teman sehat dapat informasi seputar tuberkulosis ini lebih detail lagi, lebih banyak lagi ilmunya ya dok ya. Nah dok, tadi di awal-awal sempat singgung nih kalau TBC itu kan nggak menyerang paru-paru saja. Dokter tadi sempat bilang ada juga ini kalau dia ada di kelenjar ya berarti namanya TB kelenjar gitu ya dok ya. Betul. Ini mekanismenya gimana sih dok? Kok bisa TB paru jadi TB di tempat lain tuh gimana dok? Ya, dasarnya itu memang kalau TB pasti dia masuknya lewat saluran nafas ya. Untuk penularannya seperti itu. Kemudian sebagian besar kasusnya memang TBC terjadi di paru ya. Namun pada sebagian kecil kasus sebetulnya TB juga bisa mengenai banyak sekali organ di tubuh kita ya. Mulai dari TB otak, TB selaput otak, TB mata, TB kelenjar ya, TB selaput paru, TB di perut, TB bahkan di payudara, TB di testis ya, maksud TB di tulang, TB di sendi, itu semuanya bisa. Ya memang kalau mekanismenya semuanya akan lewat paru dulu. Jadi biasanya terdiagnosis TB dimanapun paru pasti harus dievaluasi. Karena parunya kena TB atau tidak. Karena yang menular itu hanya TB paru dan TB laring, ya begitu. Kalau TB tulang ya dia tidak menular, seperti itu. Nah mekanismenya bakterinya masuk, ya kemudian kadang-kadang bisa saja parunya tidak sakit, dia cuma lewat saja. Ya gitu dia. Akhirnya lewat sistem kelenjar getah bening, lewat sistem peredaran darah dia menyebar ke organ lain, kemudian dia hinggap di situ, dia berkembang biak di situ, itu bisa terjadi. Itu begitu. Luar biasa sih kuman TB ini ya dok. Betul, itu dia makanya kenapa dengan karakteristiknya dia TB juga tidak bisa diobati hanya seminggu, 2 minggu ya gitu. Tidak bisa tawar-tawar. Kadang ada pasien dok saya sudah baik boleh stop nggak? Iya benar. Itu karena memang spesial ya kuman TBC ini. Iya oke. Aduh saya jadi nambah banyak ilmu nih setelah ngobrol-ngobrol sama Dokter Desi ini ya. Nah dok kalau gitu sebenarnya TB ini bisa sembuh atau bagaimana dok? Atau butuh terapi berapa lama sampai pasien ini bisa dinyatakan bebas dari TBC? Ya kalau TBC bisa sembuh ya, bisa sembuh total, itu bisa ya. Tapi pengobatannya memang harus diselesaikan sesuai dengan anjuran dari dokternya. Minimal kalau kita bicara minimal itu dia 6 bulan. Pengobatan TBC itu minimal untuk sampai sekarang itu 6 bulan. Ada memang kombinasi obat yang sedang diteliti untuk memperpendek durasi minum obat TB, tapi masih belum menjadi belum digolkan lah untuk menggantikan standar pengobatan yang sudah ada gitu ya. Pengobatan minimal 6 bulan. Pada kasus-kasus tertentu ya misalnya ada pasien yang tidak kuat minum salah satu obat TB, atau misalnya ada yang mengalami efek samping, atau misalnya ada TBC bukan selain di paru, yaitu dia bisa diperpanjang, atau ada alergi dari salah satu obat TBC, maka bisa saja diperpanjang pengobatan hingga 9 bulan, bahkan setahun itu mungkin. Tapi apapun itu, saya harap pasien-pasien TBC jangan menyerah ya, karena tetap kok kita bisa sembuh ya, namun harus bersabar ya. Kalau share sedikit, saya pernah punya kasus pasien yang minum obat TBC, biasanya kan lancar-lancar saja, tapi dia alergi ya. Kalau 2 bulan pertama itu kan standarnya kita minum 4 obat, dia alergi terhadap 2 obat. Belum lagi setelah itu dia ada asam uratnya naik ya, dan sempat gangguan fungsi hati. Jadi wah, kita mesti mengatur obatnya ini ya, mesti kita atur obatnya itu tidak mudah. Tapi akhirnya ya setelah pengobatannya selesai ya sembuh, bisa gitu. Tapi memang harus bersabar kalau pas kedapatan yang mungkin pas nggak langsung cocok dengan obatnya. Intinya ada koordinasi ya dok ya, kerjasama yang baik antara dokter dan pasien juga ya dok ya. Betul. Yang harus diingat juga bahwa kadang-kadang kan dokternya suka ada bilang ini obat
tidak boleh berhenti, ya maksudnya. Kemudian tidak boleh putus obatnya begitu. Pokoknya harus diminum. Nah, jadi tidak sedikit juga ada pasien juga yang sampai ganti dokter juga karena dia nggak kuat minum obat TBC. Jadi dia mual-mual misalnya, pengen muntah sampai lemes seperti itu, tapi kok dipaksa minum obat ini terus. Itu tidak begitu ya. Jadi kalau memang apapun yang Anda rasakan, minum obat TBC, ada mual, ada muntah, ada sakit-sakit sendi, ada apapun, komunikasikan dengan dokternya, dan kita tidak akan memaksa pasien untuk minum obat yang dia tidak bisa. Kita pasti bisa kok cari cara dengan kombinasi obat yang lain untuk bisa bikin pasien tetap sembuh juga. Wah, tuh gitu. Intinya ada solusi ternyata. Betul, ya, ada solusi, tapi harus sabar. Komunikasikan saja dengan dokternya keluhannya gitu, dan nanti kita carikan memang kombinasi yang terbaik untuk pasien. Oke, ini kabar baik juga nih ya buat teman sehat semua nih ya. Nanti bisa disampaikan ke keluarga barangkali, tetangga, teman, bahwa TBC itu adalah suatu penyakit yang bisa sembuh ya, Dok ya. Memang terapinya agak lama. Yang penting bersabar dan terus berkomunikasi ya dengan dokter parunya. Jangan lupa ya, supaya dapat memperoleh kesembuhan yang sempurna gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, kita nih masuk nih, Dok, pertanyaan berikutnya nih, Dok. Apakah kita bisa, Dok, mencegah penyakit TBC ini? Ya, bisa ya kita mencegah penyakit TBC. Caranya bagaimana? Itu sama-sama saja sih basicnya ya. Pada dasarnya sama-sama saja dengan mencegah seluruh penyakit penyakit infeksi saluran pernafasan ya. Ya pakai masker, ya cuci tangan ya, walaupun memang kalau kuman TBC dia tidak ditularkan maksudnya lewat tangan ya yang kotor atau apa sih, dia tidak, tapi ya itu aja protokol kesehatan, terutama penggunaan masker bagi mereka yang sakit ya, atau di tempat yang terlalu ramai, tempat yang tertutup yang banyak orang, silahkan itu digunakan ya, karena bukan hanya perkara COVID saja ya, seperti tadi yang sudah dokter sampaikan di awal, negara kita nomor 2 TB-nya di Indonesia, di dunia. Indonesia tuh TBC nomor 2 di dunia ya, juara 2 tuh berarti bayangkan saja gitu ya, kasus barunya aja dalam 1 tahun bisa hampir 1 juta kasus gitu ya. Itu dimanapun mungkin ya kita ketemu dengan orang TBC, apalagi seperti tadi, biasanya penyakit ini dia tidak cepat-cepat membuat orang merasa butuh untuk ke dokter. Batuknya cuma sedikit, biasa-biasa saja. Tapi mulai kapan nih dia sudah bisa menularkan ke orang? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Pada dasarnya menggunakan masker, terutama di tempat-tempat yang tadi ya tetap cuci tangan, dan kalau vaksin sih tidak ada ya untuk dewasa ya, vaksin sih hanya untuk anak-anak saja ya gitu. Pada saya sih itu saja itu sih ya, Dok ya. Makanya sekarang pakai masker ini menjadi suatu budaya ya, Dok ya. Sebetulnya terutama untuk yang sakit ya gitu ya. Ya memang seharusnya sih dari dulu ya gitu. Harusnya gitu, dari dulu ya. Oke, dokter. Ini tanpa terasa kita udah ngobrol-ngobrol hampir 30 menit nih, Dok. Kita tiba di penghujung podcast kita nih, Dok. Mungkin sebagai penutup ada closing statement barangkali, atau tips-tips nih yang boleh dokter sharing nih buat teman sehat semua. Bagaimana cara menghindar TBC, atau ada yang lain ditambahkan? Monggo dokter, silakan. Ya, jadi sampai sekarang di negara kita penyakit TBC ini masih banyak ya, kenyataannya meningkat dari tahun ke tahun sebetulnya. Cara pencegahannya ya sebetulnya ya penggunaan masker, ya menjaga kesehatan. Kalau memiliki penyakit seperti tadi ya diabetes atau penyakit-penyakit yang menurunkan imunitas, itu harus dikontrol dengan baik ya. Begitu. Kemudian kalau memang sudah ada batuk ya, apalagi sudah mungkin lewat seminggu ya, yaitu diperiksakan ke dokter ya, untuk dicek lah ya kira-kira penyebabnya itu apa. Kalau batuk ya pakai masker. Kemudian kalau ada yang TBC di dalam satu rumah, tolong dievaluasi yang serumah dengan dia ya, terutama kalau ada anak-anak ya, itu penting sekali. Kalau ada yang TBC dewasa, itu anak itu tidak ada keluhan, dia harus dibawa ke dokter spesialis anak untuk dievaluasi, karena memang TBC pada anak dia berbeda lagi ya untuk penegakan diagnosisnya dibandingkan dewasa. Kalau ada anak yang TBC di rumah, harus dicari siapa dewasa yang menularkan dia, karena relatif kalau anak dia tidak menularkan ke orang lain atau ke dewasa gitu. Itu saja mungkin, Dok. Oke, dokter, ini komplit dan jelas sekali nih, Dok ya. Sebagai closing statement dari Dokter Desi. Dokter Desi, terima kasih banyak untuk informasi seputar tuberkulosis yang sudah dokter jelaskan. Saya yakin ini sangat bermanfaat buat teman sehat semua dimanapun berada ya.
Nah, buat teman sehat yang misalnya ingin berkonsultasi lebih lanjut, barangkali ingin membawa keluarganya, atau bahkan ada yang memang pribadi yang juga lagi terpapar ya, bingung mau kemana, mau konsultasi sama siapa, mungkin nanti jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong, bisa ketemu langsung nih sama Dokter Desi. Nah, Dokter Desi juga mungkin boleh nih nyampein kira-kira jadwal praktek dokter nih hari apa aja nih, biar mereka catat nih Dok. Silakan Kalau Dok. di Carolus di hari Selasa, Kamis, dan Jumat Oke. jam 1 siang sampai jam 3 siang. Oke, nanti buat teman-teman yang belum sempat denger tadi atau lupa, bisa dilihat ya di website kita ya di www.carolussummarecon.com, atau juga boleh follow nih ya Instagram kita, dan pastinya jangan lupa subscribe channel YouTube kita nih supaya teman sehat semua terupdate mengenai informasi kesehatan terutama yang disampaikan oleh narasumber-narasumber bekan nih di Rumah Sakit Sin Carolus Summarecon Serpong. Oke, Dokter Desi, terima kasih sekali lagi. Makasih Saya banyak, Dokter ya, Rita, kami pamit undur diri. Sampai ketemu di acara podcast lainnya. Dah. Terima kasih. Ya. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.